بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: فصل. Pasal yang berikutnya, yanbaghi lil qari'i, sepantasnya lah bagi al-qari', orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, idza ibtada'a min wasatis surati, apabila dia memulai dari pertengahan surah, ya, bukan dari awal surah, aw waqafa ala ghairi akhiriha, ataukah dia berhenti bukan pada akhir surah, ay yabtadi'a min awwalil kalamil murtabiti ba'dhihi bi ba'dhin, maka hendaklah apabila dia hendak memulai kembali bacaannya, hendaklah dia memulai dari awal pembicaraan yang saling berkaitan antara sebahagian ayat tersebut dengan sebahagian yang lainnya. Seperti misalnya dalam satu kisah menjelaskan tentang kisah Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Apabila dia berhenti pada ayat tertentu, bukan pada akhir ayat, apabila dia hendak memulai dan melanjutkan, ternyata kalau dia melanjutkan, maka dia berada di pertengahan kisah, ya, maka di sini kata beliau, sebaiknya dia kembali, memulai kembali ke ayat yang membicarakan tentang awal kisahnya. Maka di sini juga menunjukkan pentingnya bagi kita untuk mengetahui makna-makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca, agar kemudian kita mengetahui apakah ini di pertengahan kisah atau tidak. Kalau di pertengahan, kita mulai dari awal pembicaraan. Wa yaqifa 'alal kalamil murtabit, dan hendaklah dia berhenti juga pada pembicaraan yang saling berhubungan, berkaitan antara ayat yang satu dengan yang berikutnya. Wala yataqayyadu bil ashar wal ajza, dan jangan dia mencukupkan dengan, ya, al ashar, sepersepuluh misalnya, ya, ataukah per juz, selesai satu juz selesai, padahal mungkin yang setelahnya itu adalah lanjutan kisah. Hendaklah dia selesaikan dulu kisah itu, baru kemudian dia berhenti. Atau demikian pula pada saat dia hendak memulai. Fa innaha qad takunu fi wasatil kalam al-murtabit kal juz'i alladhi fi qoulihi ta'ala. Sesungguhnya boleh jadi dia berada dalam pertengahan pembicaraan yang saling berhubungan. Contohnya misal kal juz'i alladhi fi qoulihi ta'ala, seperti bahagian yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal muhsanatu minan nisa, ya, wanita-wanita yang muhsanah. Nah, itu ada pembicaraan sebelumnya, ya, ini juz yang baru. Nah, padahal ini adalah pertengahan pembicaraan, maka hendaklah dia memulai dari awal pembicaraan. Wa fi qoulih ta'ala, juga dalam firman Allah dalam surah Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi,
Innan nafsa la'ammaratun bis-su. Tidaklah aku membebaskan diriku dari hawa nafsu. Ya. Ini juga di awal kisah, di pertengahan kisah. Hendaklah dia mengambil yang memungkinkan dia memulai dari awal kisah. Wa fi qaulih ta'ala, juga dalam firman-Nya, fama kana jawab qaumihi, dalam surah An-Nahl. Ya. Yang zahir An-Naml ya ini. Kalau di sini disebutkan An-Nahl, An-Naml. Nah, fama kana jawab qaumihi illa an qalu. Nah, ya mungkin juga dalam surah An-Nahl disebutkan. Ya, ini menjelaskan tentang kisah Lut alaihissalam. Nah, yang sebelumnya ada pendahuluannya. Nah, yang zahir ini dalam surah An-Naml. Wa fi qoulihi ta'ala wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulih. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulih. Ketika Allah ya mengkhitab istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ada sebelumnya. Ya ayyuhan nabi qul li azwajik. Maka hendaklah dia memulai dari sebelumnya. Wa fi qoulihi ta'ala wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'. Dan tidaklah kami menurunkan kepada kaumnya setelah itu dari tentara-tentara dari langit. Juga ada kisah sebelumnya. Wa fi qoulihi ta'ala, juga dalam firman-Nya, ilaihi yuraddu ilmus sa'ah, kepadanya lah dikembalikan ilmu tentang hari kiamat. Juga ada kisah sebelumnya. Wa fi qouli ta'ala wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu. Ini semua yang beliau sebutkan ini awal-awal juz, ya. Awal-awal yang terdapat pada juz yang itu adalah pertengahan kisah. Wa fi qoulihi ta'ala fama fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ma khatbukum ay ma sya'nukum. Ya. Wa kadzalika al-ahzab. Na'am. Selesai yang beliau sebutkan dari awal-awal juz. Yang ini semuanya adalah pertengahan kisah. Sehingga kalau dia berhenti pada akhir juz, dia hendak memulai kembali, maka sebaiknya dia memulai dari awal kisahnya, ya, yang berhubungan, agar kemudian cerita yang akan dia baca dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala tersebut bersambung. Wa kadzalika al-ahzab. Demikian pula setiap hizb. Biasanya dalam mushaf itu, ya, di bagian pinggir dari halaman tersebut ada pembagian-pembagian hizb yang kesekian, hizb yang kesekian. Nah, itu namanya ahzab. Ya. Nah, sebagian mereka ada yang menghafal Al-Qur'anul Karim berdasarkan hizb-hizb tersebut sampai pada hizb itu berhenti, dilanjutkan kembali. Nah, pada saat kita membaca Al-Qur'an, sebaiknya jangan kita berhenti pada hizbnya, namun kita berhenti pada akhir ceritanya. Demikian pula pada saat kita hendak memulai atau melanjutkan bacaan. Kaqaulihi ta'ala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ya, berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditetapkan. Nah, dan yang dimaksud di sini adalah hari-hari yang ditetapkan, yaitu hari-hari tasyrik. Setelah Idul Adha, 3 hari tasyrik, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qoulihi ta'ala qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah, maukah aku kabarkan pada kalian yang lebih baik dari itu semua. Nah, itu ada yang sebelumnya pula. Fa kullu hadza wa shibhuhu, maka semua ini dan yang semisalnya, yambaghi alla yubtada'a bihi wa la yuqafa alaih. Sepantasnya lah jangan dia memulai dari awal juz atau awal hizb, dan jangan dia berhenti di situ. Namun hendaklah dia berhenti pada akhir kisah, yang pada saat dia berhenti kisahnya itu jelas. Nah, fa innahu muta'alliqun bima qablah, karena sesungguhnya awal-awal dari hizb dan juz tersebut berhubungan dengan yang sebelumnya dari kisah.
ولا يغترن بكثرة الغافلين له من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب ولا يفكرون في هذه المعاني. Dan janganlah dia terpengaruh, janganlah dia tertipu dengan banyaknya orang-orang yang lalai dari para pembaca-pembaca Al-Quran, yang mereka tidak menjaga adab-adab ini dan tidak memikirkan makna-maknanya. Yang penting urusan mereka selesai satu juz, selesai. Ya, kata beliau, ini tidak benar. Tapi banyak orang-orang baca Al-Quran demikian. Jangan tertipu. Ya, jangan kita melihat dari banyaknya apa yang dilakukan oleh orang. Hendaklah kita mengikuti apa yang sebaiknya. Ya, sebab kalau kita berhenti di tempat yang tidak semestinya, menyebabkan kisah tersebut terpotong. Ya, dan kita berhenti bukan pada tempat yang menyempurnakan kisah tersebut. Wal yamtathil ma rawal hakim Abu Abdullah bi isnadihi an Sayyid al-Jalil al-Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu qala, hendaklah dia melaksanakan apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim Abu Abdullah dengan sanadnya dari As-Sayyidul Jalil Al-Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la tastawhish turuqal huda liqillati ahliha. Janganlah engkau merasa wahish, ya. Nah, janganlah engkau merasa ngeri. Janganlah engkau takut untuk menempuh jalan-jalan hidayah karena sedikitnya orang yang mengamalkan hidayah itu. Sedikitnya orang yang berjalan di sana. Tidak perlu kamu merasa takut. Tidak perlu kamu merasa ngeri. Ya. Tapi kalau kamu mengetahui itu adalah kebenaran, tempuh, jalani. Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas. Wala taghtarranna bikathratil halikin, dan jangan pula kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Wala yadurruka qillatus salikin, dan janganlah memudaratkan kamu sedikitnya orang-orang yang menempuh jalan kebenaran. Sebab kebenaran itu tidaklah ditinjau dari banyaknya orang-orang yang terjerumus ke dalamnya. Boleh jadi banyak, mayoritas, akan tetapi ternyata itu adalah kesesatan dan penyimpangan. Walihadzal ma'na qalatil ulama'u, dan dengan makna ini berkatalah para ulama, qira'atu suratin qasirah bikamaliha afdalu min qira'ati ba'di suratin tawilatin biqadril qasirah. Para ulama mengatakan membaca surah yang pendek tapi kita sempurnakan. Kita membaca surah pendek tapi sempurna satu surah kita membacanya. Itu lebih afdal daripada kita membaca sebahagian surah dari surah yang panjang yang ukurannya sama dengan ukuran surah pendek tersebut. Nah, lebih afdal kita membaca surah pendek tapi sempurna dari awal ayat hingga akhir ayat. Kenapa? Karena kalau kita membaca dari awal hingga akhir, insya Allah selesai, pembahasannya selesai. Kita tidak mengkhawatirkan ada cerita yang terputus. Sempurna. Tapi kalau kita mengambil potongan ayat, boleh jadi kita berhenti pada tempat yang tidak semestinya. Fa innahu qad yakhfal irtibatu ala ba'dhin nas fi ba'dil ahwal. Sebab terkadang tersamarkan adanya hubungan pembicaraan, ada keterkaitan cerita oleh sebagian manusia dalam sebagian keadaan-keadaan mereka, sehingga mereka berhenti tidak pada tempat yang semestinya. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi an Abdullah ibn Abi al-Hudzail at-Tabi'i al-ma'ruf radhiyallahu anhu. Dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya dari Abdullah ibn Abi al-Hudzail, seorang tabi'i yang ma'ruf radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kanu yakrahuna an yaqra'u ba'dhal ayati wa yatruku ba'daha. Adalah mereka membenci membaca sebagian ayat dan meninggalkan sebagiannya. Yani kalau mereka membaca satu surah, mereka baca hingga terakhir. Ya, sampai penghabisan surah.
Khawatir jangan sampai kalau mereka berhenti di pertengahan surah menyebabkan kita meninggalkan pembicaraan yang saling berhubungan antara sebagian ayat dengan ayat yang berikutnya. Wallahu a'lam. Lalu beliau berkata rahimahullah, faslun, pasal yang berikutnya. Fi ba'dhi ahwalin tukrahu fiha al-qira'ah. Sebagian keadaan yang dibenci seseorang itu membaca Al-Quranul Karim. Jadi dalam pasal ini beliau akan menyebutkan secara ringkas keadaan-keadaan yang seorang tidak dianjurkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna qira'at al-Qur'ani mahbubatun 'ala al-itlaq. Ketahuilah bahwa membaca Al-Quranul Karim itu disukai secara mutlak. Illa fi ahwalin makhsusatin, kecuali pada sebahagian keadaan. Ja'a asy-syar'u bin nahyi 'anil qira'ati fiha, yang telah datang syariat melarang untuk membaca pada keadaan-keadaan tersebut. Wa ana adhkuru al-ana ma hadarani minha mukhtasaratan. Dan saya menyebutkan sekarang ini apa yang hadir padaku, yakni yang aku hafal sekarang ini secara ringkas, bihadzfil adillah, dengan menghapus dalil-dalil. Yakni beliau tidak menyebutkan dalilnya karena beliau ingin meringkas, fa innaha masyhura, sebab dalil-dalilnya telah masyhur. Sehingga beliau hanya menyebutkan poin-poinnya, tidak boleh ini. Adapun dalilnya apabila beliau sebutkan akan menyebabkan pembahasan semakin panjang. Fatukrahul qira'atu fi halatir ruku'i was-sujudi wat-tashahhudi wa ghairiha min ahwalis salati siwal qiyam. Dibenci seseorang membaca Al-Qur'an dalam keadaan ruku', tidak diperbolehkan. Dalam keadaan sujud juga tidak diperbolehkan, bahkan haram. Karena nas yang datang dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Ibnu Abbas, dalam keadaan tasyahud dan yang selainnya dalam keadaan-keadaan salat, kecuali dalam kondisi dia sedang berdiri. Kalau dia dalam keadaan berdiri, maka perbolehkan, bahkan disyariatkan dia membaca apa yang mudah dari Al-Quran Karim. Wa tukrahul qira'atu bima zada 'ala al-Fatihati lil ma'mum fi as-salati al-jahriyah idza sami'a qira'at al-imam. Dan dimakruhkan seseorang membaca yang lebih dari Al-Fatihah bagi makmum pada solat-solat yang dikeraskan apabila dia mendengarkan bacaannya imam. Jadi keadaan makmum apabila pada solat-solat yang dijaharkan, seperti salatul maghrib, salatul isya, salat subuh, di mana imam mengeraskan bacaannya. Dan apabila makmum mendengarkan bacaan imam, maka dia tidak boleh membaca surah kecuali Al-Fatihah. Itu saja. Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Al-Fatihah sebagai rukun. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka itu harus dibaca. Baik pada salat jahriyah yang dikelaskan atau pada salat sirriyah. Nah, kalau dia mendengarkan bacaan imam, maka cukup Al-Fatihah yang dia baca. Selebihnya dia wajib mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Terkecuali kalau dia tidak mendengarkan bacaan imam, mungkin disebabkan karena jauhnya, sehingga diperbolehkan bagi dia membaca Al-Fatihah dan membaca surah. Ya. Demikian pula pada salat-salat yang disirkan, salat zuhur, salatul asr, maka dianjurkan pula bagi dia untuk membaca Al-Fatihah
dan surah. Disebabkan karena dia tidak mendengarkan bacaan imam. Wa tukrahu halatul qu'udi 'alal khala, dan dibenci membaca Al-Qur'an pada saat dia duduk sedang buang air. Ya. Wa fi halatin nu'as, dalam keadaan dia mengantuk. Wa kadza idza ista'jama 'alaihi al-Qur'an, demikian pula kalau dia tidak mampu membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu masih ajam bagi dia. Ya. Enggak bisa asal-asalan membaca Al-Qur'an Karim. Ya alhamdulillah kalau mushaf-mushaf sekarang ini diberikan kemudahan, sudah ada harokat-harokatnya. Ya. Tapi zaman dahulu enggak ada harokat. Sementara dia orang yang musta'jim, yaitu orang yang tidak mengerti dalam hal menempatkan harokat-harokat tersebut. Jangan sampai yang fathah dibaca kasrah, yang kasrah dibaca fathah, yang dhamma dibaca fathah. Ya. Sehingga dalam hal ini dibenci, jangan sampai dia salah pada saat membaca Al-Qur'an Karim. Wa kadza halatul khutbah liman yasma'uha. Demikian pula dalam keadaan ada seorang yang berkhutbah, yakni misalnya pada hari Jumat, bagi orang yang mendengarkan khutbah, maka hendaklah dia diam mendengarkan khutbahnya khatib. Ya. Wala tukrahu liman lam yasma'uha bal tustahab. Namun tidaklah dimakruhkan bagi orang yang tidak mendengarkan khutbahnya khatib, bahkan dianjurkan. Ya mungkin karena masjidnya besar, kemudian khatibnya suaranya kecil, sehingga tidak mampu suara tersebut mencapai tempat-tempat bagian belakang. Tidak ada mikrofon misalnya. Sehingga dalam hal ini dia tidak mendengarkan bacaan atau apa yang disampaikan oleh khatib, maka boleh bagi dia membaca Al-Qur'an Karim. Demikian pula kata para ulama, sebagian mereka para ulama salaf membenci mendengarkan khutbah apabila khatib berbicara tentang hal-hal yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya seorang ahlul bid'ah, dia menyebarkan bid'ahnya secara terang-terangan di atas mimbar, kita mendengarkan. Maka dalam hal ini boleh kita membaca Al-Quran. Ya, bahkan mereka ngobrol, para ulama salaf ngobrol dengan temannya. Ya, pada saat ada seorang khatib yang menyebarkan kesesatannya. Lalu kemudian ada yang menegur, kenapa engkau berbicara? Bukankah Rasulullah SAW melarang? Kata mereka, bukanlah yang seperti ini. Rasulullah SAW perintahkan kita untuk mendengarkan khutbah yang seperti itu. Nah, hadha huwal mukhtar as-sahih. Inilah yang terpilih. Dan inilah pendapat yang benar. yakni bolehnya membaca Al-Quran Karim pada saat dia tidak mendengarkan khutbah. Waja'a an Tawus karahiyatuha, dan telah datang riwayat dari Tawus bin Kaisan bahwa beliau membencinya. Wa an Ibrahim adamul karaha, dan dari Ibrahim an-Nakhai bahwa hal tersebut tidak dibenci. Fayajuzu ay yajma'a baina kalamaihima bima qulna kama dzakarahu ashabuna. Maka boleh digabung antara ucapan keduanya, ucapan Tawus dan Ibrahim, sebagaimana yang kita sebutkan. Dan itu yang disebutkan oleh sahabat-sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah. Yang intinya bahwa kalau dia mendengarkan khutbahnya khatib, dia tidak boleh berbicara, tidak boleh membaca Al-Quran. Namun kalau dia tidak mendengarkannya, maka diperbolehkan. Wala tukrahul qira'atu fit tawaf, dan tidaklah dibenci membaca Al-Quran pada saat tawaf. Kita sedang tawaf di Ka'bah, ya, boleh kita membaca Al-Quran, kecuali ada tempat-tempat tertentu kita memperbanyak zikir, ya, memperbanyak doa. Ada satu antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad dianjurkan, ya, dan memperbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun selebihnya boleh kita membaca Al-Quran Karim. Hada madhabuna, ini adalah madhab kami.
Wa bihi qala aktsarul ulama. Dan inilah yang menjadi pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Wa hakahu Ibnul Munzir an Atha wa Mujahid wa Ibnul Mubarak wa Abi Thawr wa ashabir ra'i. Dan telah dihikayatkan oleh Ibnul Munzir dari Atha, Mujahid, Ibnul Mubarak, Abu Thawr dan ashabur ra'i. Yang dimaksud ashabur ra'i adalah murid-murid Abu Hanifah. Wa hukiya 'anil Hasan al-Basri wa Urwata ibn Zubair wa Malik karahatul qira'ati fit tawaf. Dan telah dihikayatkan dari Hasan al-Basri, dari Urwah ibn Zubair, dari Malik, bahwa mereka membenci membaca Al-Quran pada saat sedang tawaf. Sahihul awal. Namun pendapat yang sahih dalam hal ini adalah pendapat yang membolehkan membaca Al-Quran pada saat tawaf. Waqad taqaddama bayanul ikhtilaf fil qira'ati fil hammam wa fit tariq wa fi man famuhu najas. Dan telah terdahulu penjelasan adanya perselisihan di kalangan para ulama dalam hal hukum membaca di hammam, di tempat mandi, ya, dan di jalanan, dan terhadap orang yang di mulutnya terdapat najis. Ini semua telah disebutkan pada pasal-pasal yang sebelumnya. Lalu beliau berkata rahimahullah, faslun, pasal yang berikutnya, minal bid'il munkarati fil qira'ah, di antara bid'ah yang mungkar dalam hal membaca Al-Qur'anul Karim, ma yaf'aluhu jahalatul musallina bin nasi fit tarawih, yaitu apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil yang salat, yang memimpin salat manusia, kaum muslimin, pada salat tarawih, ya. Min qira'ati suratil an'am fi ar-rak'atil akhirah fil lailatis sabi'ah, di mana mereka membiasakan membaca surah Al-An'am pada rakaat yang terakhir pada malam yang ke-7. Ya. Mu'taqidina annaha mustahabbah, dengan keyakinan bahwa itu adalah hal yang dianjurkan, membaca surah Al-An'am pada rakaat terakhir pada malam yang ke-7. Di Indonesia ada enggak? Hah? Nah. Ya. Mungkin enggak ada yang kerjakan karena enggak ada yang hafal surah Al-An'am. Ya. Cukup panjang. Cuman yang biasanya sebagian mereka ada yang selalu mengakhirkan bacaan surah Al-Qadar. Ya. Pada setiap rakaat yang kedua, kalau dia mengerjakan salat tarawih 2-2, rakaat yang kedua selalu diakhiri dengan Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Khususnya pada 10 hari terakhir. Pernah antum? Hah? Iya ya. Nah, sebagian mereka demikian. Menganggap bahwa itu adalah hal yang mustahabbah. Butuh dalil. Dari mana itu? Allahu a'lam. Fayajma'una umuran munkaratan minha i'tiqaduha mustahabbatan. Maka mereka menggabungkan sekian dari perkara-perkara yang mungkar. Di antara kemungkaran itu, dia meyakini bahwa itu adalah perkara yang disukai, dianjurkan. Padahal kita tidak boleh menetapkan satu amalan. Amalan itu adalah amalan yang dianjurkan dan disukai kecuali dengan dalil. Kalau datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengatakan, naam, disyariatkan, dianjurkan. Kalau tidak, maka ini adalah istihsan, menganggap baik satu amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Wa minha, dan diantara kemungkarannya, ihamul awam dzalik, memberikan kesan kepada orang-orang awam bahwa itu adalah hal yang dianjurkan, sehingga akhirnya ini akan menjadi sunnah, ya, yang akan diikuti terus turun-temurun. Mungkin ya pada awalnya imamnya pada saat dia membaca itu dia tidak maksudkan bahwa itu adalah suatu perkara yang disunnahkan. Dia hanya senang saja, dia hanya ingin membaca saja, bukan karena dia meyakini bahwa itu adalah hal yang sunnah. Tapi kemudian datanglah orang yang berikutnya.
Karena saking seringnya imamnya setiap sholat demikian, disangka oleh orang-orang yang mengikutinya bahwa itu adalah suatu hal yang disunnahkan. Sehingga itu yang menjadi ketetapan mereka. Nah, sehingga ketika datang imam yang berikutnya, tidak melakukan hal itu, diingkari oleh mereka. Kamu melakukan apa ini? Baru kami mendapatkan ini. Imam kami yang dahulu selalu mengerjakan ini. Sudah berapa kali ganti imam, selalu itu yang mereka kerjakan. Sehingga dianggap menjadi sunnah. Ya, dan ini merupakan salah satu sebab munculnya dan berkembangnya bid'ah. Antum lihat. Coba perhatikan sekian banyak dari orang-orang mengerjakan sholat, melakukan sekian banyak bid'ah. Dan subhanallah, anehnya, ya, tersebar. Bukan hanya di satu kampung, di sekian kampung. Nah, seperti contoh misal, sebelum azan, ada istilah yang mereka istilahkan tarhim, ya. Nah, sholawat. Ya, sebagaimana yang antum dengarkan di sebagian masjid. Itu tersebar. Dari mana itu? Ya. Jenis sholat yang seperti itu, dari mana asalnya? Kemudian setelah sholat, ada yang nyanyi lah, ada yang semacam-macam. Nah, ya. Iya kan? Dari mana itu? Kok sampai menyebar? Ya. Nah, ini disebabkan karena terus turun-temurun dari orang-orang tuanya dahulu mengajarkannya dan diikuti oleh orang-orang yang berikutnya, generasi yang berikutnya, sehingga dianggap menjadi perkara yang sunnah padahal tidak ada dalilnya. Nah, sehingga ketika ada orang yang hendak merubahnya, maka mereka mengingkari, kamu ajaran apa ini? Ya, ajaran sesat yang kamu ajarkan ini. Maunya benar sendiri, yang lain salah. Akhirnya keluar ucapan-ucapan yang seperti ini. Padahal maksudnya adalah ingkarul munkar. Itu adalah kemungkaran, tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid, Isra Mi'raj dan yang lainnya. Sekian banyak perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diamalkan di zaman Rasul, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mereka tidak pernah mengamalkannya. Mereka orang-orang yang belakangan kok demikian meriahnya mereka dalam mengamalkan itu. Yang menyebabkan ini karena seperti itu keadaannya. Tidak mengajarkan ilmu, namun yang diajarkan adalah taklid. Allahumma musta'an. Ya, ada satu cerita yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Nah, bahwa ada seorang imam. Yang imam ini mazhabnya mazhab Syafi'i. Sudah puluhan tahun dia menjadi imam di tempat tersebut. Yang tentunya setiap subuh dia kunut. Setiap subuh dia kunut. Nah, terjadi pergantian imam. Imam ini diganti dengan yang satunya. Ternyata imam yang penggantinya ini tidak mengatakan bahwa kunut pada waktu subuh disyariatkan. Sehingga sholat yang pertama dia menjadi imam, dia tidak kunut. Selesai salam, ya, maka makmumnya mengulangi sholatnya dengan alasan fulan la yuhsin yusalli, imamnya ini tidak baik dalam mengerjakan sholat, menganggap bahwa itu adalah sunnah yang tetap, yang kalau ditinggalkan sholatnya batal, yang kalau ditinggalkan harus sujud sahwi dan seterusnya, berbagai macam keadaan. Padahal kalau kita perhatikan dalilnya dibangun di atas dalil yang dhaif. Nah, wa minha tatwilur raka'ati tsaniyah 'ala al-ula. Dan di antara kemungkaran karena membaca rakaat surah Al-An'am pada rakaat yang terakhir, memanjangkan rakaat yang kedua daripada rakaat yang pertama. Wa innamas sunnah tatwilul ula. Padahal yang sunnah memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat yang kedua. Kan begitu. Hadis Abi Qatadah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW kebiasaan memanjangkan yang pertama. Yang kedua lebih pendek daripada yang pertama. Kalau dia membaca setiap rakaat yang kedua suratul An'am, wah panjang betul. Nah, ya, tapi ya nggak ada yang melakukan di sini. Nah, karena memang mereka menyukai sholat yang lebih cepat.
Wa minha at-tatwilu 'alal ma'mumin, di antara kemungkarannya memanjang-manjangkan kepada makmum. Ya. Memanjang-manjangkan salatnya makmum. Karena kalau dia membaca itu menyebabkan dia akan memanjangkan salatnya pada makmumnya. Wa minha, dan di antara kemungkaran tersebut hadramatul qiraah, mempercepat bacaannya. Ya, karena surah Al-An'am itu panjang, akhirnya dipercepat ya, bacaannya. Hadramah itu apa? Bercampur antara satu bacaan dengan bacaan yang lain. Ya, saking cepatnya. Yang dimaksud hadramah. Wa minal bid'il musyabihah li hadhihi, di antara bid'ah yang serupa dengan ini, qira'atu ba'dhi jahalatihim fi subhi yaumal jum'ah bisajdah. Sebahagian mereka membaca, ya, sebagian orang-orang jahil dari mereka, ada yang membaca pada salat subuh pada hari Jumat dengan surah Sajdah. Selain dari sajdahnya Alif Lam Mim Tanzil. Yang sunnah kan apa? Pada hari Jumat kita membaca pada rakaat yang pertama Alif Lam Mim Tanzilul Kitab minallahi Rabbil Alamin. Ya, itu yang sunnah. Nah, di antara para imam, karena mereka tidak menghafal surah ini, akhirnya cari surah yang lain yang kira-kira di situ ada ayat sujudnya. Misalnya dia membaca surah Al-Alaq, karena yang akhir itu ada sujudnya, maka dia membaca itu dengan keyakinan bahwa setiap subuh Jumat dianjurkan sujud sajadah, walaupun bukan membaca Alif Lam Mim Tanzilah sajadah. Qasidan dzalik, dengan maksud untuk sujud sajadah. Padahal bukan itu yang dimaksudkan. Yang diinginkan adalah yang sunnah itu membaca surah As-Sajadahnya, surah yang ke-32 dalam mushaf, bukan yang lain. Wa innamas sunnah, namun yang sunnah adalah membaca Alif Lam Mim Tanzil fi raqatil ula, pada rakaat yang pertama, wa hal ata 'alal insan fi tsaniyah, dan membaca hal ata 'alal insan pada rakaat yang kedua. Ini yang sunnah. Ya. Adapun merubahnya dengan maksud sujud sajadah, maka itu bukan hal yang sunnah. Sujud sajadah itu kapan saja. Ya. Tidak terkhusus pada subuh hari Jumat. Sebagian kaum muslim karena terbiasa setiap hari Jumat sujud sajadah. Setiap hari Jumat sujud sajadah. Sementara pada sholat-sholat yang lain, walaupun mereka membaca surah yang di situ ada sajadah, mereka enggak sujud. Mereka menyangka bahwa yang dianjurkan itu hanya subuh hari Jumat saja. Ini keliru. Nah, semestinya kalau dia hendak sujud dianjurkan pada sholat yang mana saja. Ya, dari sholat-sholat jahriyah, pada saat dia membaca dan melewati surah yang di situ ada ayat sajadah, maka dia dianjurkan untuk sujud. Tidak wajib hukumnya, namun dianjurkan. Ya, wallahu a'lamu bis-shawab. Baik, kira sampai di sini akhwan yang kita bacakan dari kitab ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.